Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Monster tua itu berteriak dan segera menenangkan semua pembudidaya tingkat rendah yang ingin menerobos istana. Mereka hanya melihat panah monster tua dan merasakan fluktuasi teror seperti gunung. Hampir semua pembudidaya di bawah tier 4 telah mundur, hanya diam-diam menonton pergerakan di dalam gedung-gedung bertingkat di kejauhan istana. Chen Nan diam-diam mengucapkan lidahnya, dan monster tua itu sangat menakutkan, busur dan panah biasa mencapai tangannya, dan bahkan mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan busur Hou Yi. Ini adalah kesenjangan kekuatan. Kekuatan seorang prajurit oriental yang tidak jauh dari dunia kekosongan Wu Po terlalu mengerikan. Kata-kata monster tua itu jelas. Master di bawah tier 4 tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana kerajaan. Master tier 4 hanya dapat memasuki istana sebagai penonton. Master di atas tier 5 memenuhi syarat untuk bersaing untuk harta yang belum digali. Ada cukup banyak orang di istana, banyak tuan menerobos pengepungan dan bergegas ke istana. Master Orde keempat berhenti di istana bertingkat jauh dari perpustakaan kuno, dan tidak berani melintasi Lei untuk setengah langkah lagi. Orang-orang ini laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan tidak jelas berapa banyak orang di malam hari, tetapi ada orang yang bergetar di gedung di sekitar seluruh perpustakaan kuno. Ada beberapa suara memecah langit, dan beberapa tokoh berkedip dengan cepat. Pada waktunya, ada 9 prajurit di depan perpustakaan buku kuno. Orang-orang ini termasuk orang Asia berambut hitam dan bermata hitam, serta orang Barat berambut pirang. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini telah memasuki bidang master tingkat kelima yang tiada taranya. Jelas, orang-orang ini telah mengunjungi istana pada malam hari, dan mereka sudah tahu lokasi yang tepat dari harta karun yang digali. Chen Nan menarik napas, dan tiba-tiba ada begitu banyak tuan tak tertandingi sekaligus, dan tentu saja ada orang yang tak terlihat dalam gelap. Malam ini adalah pertemuan nyata, dan para ahli terbaik datang ke depan. Di depan perpustakaan kuno, setiap guru yang tiada taranya tanpa ekspresi, diam-diam menunggu kelahiran harta yang aneh, dan tempat itu sangat sepi untuk sementara waktu. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit yang jauh, dan 3 lelaki tua berkepak-kepak terbang di bawah langit dengan senjata sihir tahu berkelap-kelip dalam cahaya. Para penonton Master Orde 4 segera berdiskusi. Seorang biksu rendahan datang untuk bergabung dalam kegembiraan. Tampaknya legenda itu benar. Harta karun di bawah istana pasti luar biasa. 3 biksu tier 5 muncul bersama. Itu benar-benar sesuatu yang sudah langka selama bertahun-tahun. Ini benar-benar anekdot yang hebat. Titik. 3 biksu datang ke perpustakaan kuno dalam sekejap, menyingkirkan senjata ajaib, dan berdiri di sudut. Awau. 2 raungan besar mengguncang langit dan bumi, menukik dari ketinggian kedua naga barat. Naga yang meluncur turun pertama tingginya 5 kaki, dengan 3 mata di kepalanya, mengerikan dan menakutkan. Armor skala hijau bersinar di langit malam, seolah-olah ada api hijau yang menghantam tubuhnya. Duduk seorang pria tua berambut pirang. Naga yang lain, 5 kaki panjangnya, memiliki 4 cakar, dan sangat tidak selaras dengan tubuhnya. Cakar naga Sen Han tajam dan dingin. Armor skala berwarna merah, dan cahayanya juga berkedip-kedip, seperti darah merah cerah yang mengalir. Di bagian atas juga seorang barat berambut pirang. Para penonton dari para pembudidaya Orde 4, kebanyakan dari mereka datang dengan mental yang bersemangat. Mereka tahu bahwa orang-orang yang ditakdirkan kibau pasti muncul dari para tuan yang tiada taranya. Meskipun mereka telah keluar terlebih dahulu, semua orang masih sangat bersemangat, karena malam ini mereka melihat banyak master legendaris. Apakah ini naga suci dari barat, benar-benar aneh? Yah, ini benar-benar aneh. Aku akhirnya melihat naga suci barat hari ini. Kapan aku akan cukup beruntung untuk melihat naga timur kita? Selanjutnya, unsur-unsur magis melonjak dengan hebat, dan 2 penyihir terbang ke langit, tidak diragukan lagi, kedua adalah magis yang memasuki ranah urutan kelima. Keduanya tidak mendarat di tanah, penyihir itu paling tabu dalam pertempuran jarak dekat, mereka tidak berani terlalu dekat dengan prajurit. Dalam sekejap mata, ada lusinan master tak tertandingi di depan toko buku kuno, tetapi Chen Nan merasa bahwa karakter kejam yang sebenarnya belum datang. Haha, terdengar tawa panjang, dan suara itu mengguncang langit. Seluruh istana tampak berosilasi. Semua orang di ibu kota kekaisaran mendengar tawa orang ini bergetar. Monster Cutua, kamu belum mati. Kalian semua sudah hidup lebih dari 170 tahun. Apakah kamu masih rakus akan kemewahan duniawi ini? Sosok samar muncul di atas istana. Tidak ada cahaya yang menyala, seperti bayangan dalam kegelapan. Laoli, kamu belum mati, tentu saja aku tidak bisa mati. Monster tua itu meraung, dia sepertinya memiliki kebencian besar pada orang ini, dan meninju ke atas. Kecemerlangan hijau langsung menyinari langit malam, dan ada cahaya antara langit dan bumi. Di bawah cahaya lampu hijau, kerumunan menemukan sosok berdiri diam di udara. Ini adalah lelaki tua kurus, rambutnya telah lama rontok, dan kulit di bawah tubuhnya berkerut, seperti kulit jeruk yang menyusut. Jelas, lelaki tua ini adalah karakter seusia dengan monster tua itu. Dia sudah lama tidak dikenal, dan penampilannya seperti mayat. Telapak tangan kanan Li Guai menekan keras ke bawah, sepotong rumah besar ungu turun dan bertabrakan dengan lampu hijau. Ledakan. Dengan letusan keras, kekuatan bergelombang mengguncang dunia, dan cahaya yang menyilaukan menerangi seluruh kota kekaisaran. Gelombang udara yang besar membuat langit tampak seperti tornado. Tekanan besar menyelimuti semua arah. Setelah gelombang turbulen, seluruh istana bergetar.
Bisa dibayangkan bahwa jika keduanya tidak berada di ketinggian, itu akan cukup untuk menghancurkan setengah dari istana. Semua orang di tanah terkejut, dan dua seniman bela diri tier 6 timur menakutkan. Puluhan master tak tertandingi berdiri di depan perpustakaan buku kuno, sulit untuk mempertahankan warna tenang saat ini. 3 orang mundur di tempat dan berjalan ke master urutan keempat yang menyaksikan pertempuran tidak jauh dari sana. Chen Nan menyeka keringat dingin secara diam-diam, bahkan dengan Hou Yi membungkuk, menghadap tuan seperti itu, meminjamkan 10 nyawa tidak cukup untuk membunuh. Bahkan seperti yang dikatakan oleh monster tua itu, jika bulu panah terkontaminasi dengan darah dewanya, kekuatannya akan berlipat ganda, tetapi itu hanya bisa menakuti tuan urutan kelima yang tak ada taranya, dan itu tidak berpengaruh pada monster tua urutan keenam. Dia sekarang memiliki keraguan tentang tujuan monster tua itu untuk memintanya datang ke sini. Situasi di depannya menunjukkan bahwa dia hanyalah hiasan dan tidak ada cara untuk campur tangan. Oh, kalian berdua monster tua benar-benar marah, mengapa kamu peduli tentang hal kecil selama beberapa dekade? Sekarang di dunia ini, tidak ada banyak orang di generasimu yang masih hidup, satu mati, satu kurang. Seorang beku yang menginjak senjata ajaib terbang dengan cepat dari langit dan berhenti tidak jauh dari dua monster tua di langit. Bah, kamu akan mati jika menyalahkan Zhou Lao. Hal-hal lama, tidak pernah kata yang baik. Kedua monster tua itu menegur orang asing Zhou yang lama pada saat yang sama, dan suasana ketegangan di antara keduanya tampak sangat rileks. Chen Nan merasakan napas yang akrab, dan ketika dia berpikir kembali dengan hati-hati, dia menemukan bahwa pusat kekuatan teroris yang baru muncul ini ternyata adalah monster yang dikejar monster itu malam itu. Munculnya monster tua sekali lagi mengubah wajah tuan tak tertandingi yang belum mundur sebelum toko buku kuno. Sosok itu melintas, ketiga biksu itu menginjak senjata ajaib, dan terbang ke gedung yang jauh, dan kedua penyihir itu dengan cepat terbang menjauh. Kedua ksatria naga suci ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya membawa naga suci ke langit dan terbang ke langit. Para master yang tiada taranya di lapangan mundur satu demi satu dengan enggan, dan hanya 5 orang yang tersisa di lapangan. Pada saat ini, kabut dan kabut di sekitar toko buku kuno kerajaan dengan cepat beredar, dan toko buku kuno yang sudah dikelilingi oleh cahaya bahkan lebih terang, dan banyak lampu warna-warni muncul. 3 monster tua di langit tinggi semua mundur ke belakang, dan tidak ada yang berani menghadapi perpustakaan buku kuno di bawah ini. 3 orang menjadi momentum berkaki 3 gelombang www.metelnovel.com gelombang mengambang di udara, menghadap perpustakaan buku kuno di bawah. Melihat ini, Chen Nan terkejut dan buru-buru melompat turun dari perpustakaan kuno. Dia terbang di atas sebuah gedung tinggi tidak jauh dari sana. Suge Chengfeng dan 4 master-master lainnya yang menjaga toko buku kuno juga segera mundur. Semua orang tahu bahwa Yi Bao akan segera digali, dan saat ini pemandangannya sedang ekstrim. Pada bulan lalu, langit di atas istana Chu telah berbeda, dan setiap malam akan ada langit tak berujung dan roh bumi berkumpul di istana, toko buku kuno bahkan lebih indah. Tapi malam ini jelas berbeda dari masa lalu. Tampaknya ki langit dan bumi tidak lagi berkumpul di sini, tetapi tampaknya mulai memancarkan reiki ke atas bawah tanah. Ribuan sinar cahaya mekar dari perpustakaan kuno, dan peta di dekatnya cerah, seperti sehari. Aura yang kuat seperti gelombang air, berdesir. Namun segera setelah itu, gelombang energi melonjak dari tanah, dan semua orang merasakan sedikit getaran bumi. Pada saat ini, cahaya yang terpancar dari buku-buku kuno lebih terang dan aura lebih kuat, dan pada saat ini perpustakaan membuat suara, berderit. Jelas, toko buku kuno akan runtuh oleh dampak gelombang aura yang datang dari bawah tanah. Untungnya, Kaisar Cucu Han sudah memerintahkan orang untuk membawa buku-buku kuno terlebih dahulu, kalau tidak kali ini dia akan menderita kerugian besar. Ledakan. Seiring dengan cahaya terang, perpustakaan buku kuno runtuh dalam keributan, roh di dekatnya meluap, dan cahaya yang indah muncul di reruntuhan. Sesaat kemudian, ketika saatnya tiba, cahaya bulan melesat dari langit seperti reruntuhan di atas reruntuhan. Sinar cahaya tampak seperti mengkomunikasikan surga, cahaya ilahi bersinar, dan dunia bersinar. Sinar besar menerangi seluruh kota kekaisaran, dan kekuatan Yuehua tampaknya telah membuka semacam pesona misterius di zaman kuno. Volatilitas dari bawah tanah lebih intens, dan tanah mulai bergetar, semua puing-puing dan sisa-sisa atap reruntuhan terbalik, dan tempat perpustakaan kuno itu berada menjadi halus. Sebuah lubang hitam besar muncul di mata semua orang, dan itu adalah terowongan yang dibuka oleh monster tua itu. Hanya saja ombak yang datang ke bawah tanah tidak keluar dari lubang gelap. Tidak jauh dari gua, ada beberapa retakan besar, masing-masing panjangnya 4 atau 5 meter dan lebar sekitar setengah meter. Cahaya yang indah itu baru saja dipancarkan dari sana, dan aura terus-menerus keluar dari sana. Sumber fluktuasi sebenarnya berasal dari sana. Monster tua di udara mengerutkan kening pada saat yang sama dengan Chen Nan di tanah. Fluktuasi harta aneh. Tidak datang dari makam kuno. Pada saat ini, berkas cahaya yang dikumpulkan oleh cahaya bulan di langit mencapai kecerahan maksimum, dan energi besar berfluktuasi ke segala arah. Boom keras, pilar cahaya menembus tanah dan menembus bawah tanah. Pada saat ini, semua orang mendengar suara pecah. Suara itu sangat aneh dan aneh, tetapi semua orang memiliki perasaan bahwa sepertinya ada sesuatu yang rusak terlalu. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, tidak ada gua di tanah, pesona terputus, terburu-buru, ambil harta itu. Ketiga sosok itu bergegas menuju pilar cahaya, sosok itu benar-benar seperti kilat, tidak ada keraguan bahwa itu adalah master yang tiada taranya.
Banyak Master Orde 4 yang pernah menjadi penonton tampaknya telah melupakan peringatan monster tua itu, dan banyak orang bergegas maju setelah mendengar pernyataan yang menghasut ini. Orang-orang bergegas di sekitar sinar cahaya, berani untuk tidak bergerak sedikit pun, sampai sesaat kemudian Yue Hua secara bertahap meredup dan menghilang, dan bakat di sekitarnya segera berkerumun menuju gua besar yang baru muncul. Banyak orang telah memasuki liang, dan mereka yang menonton dari belakang tidak tahan lagi. Bahkan 3 monster tua di udara harus mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa harta yang berbeda di sini tentu bisa dibandingkan dengan artefak seperti Hou Yigong. Dan menurut spekulasi, tampaknya belum disegel. Jika diperoleh terlebih dahulu dan dikendalikan di tangan, akan butuh banyak uang untuk mencoba meraihnya. Namun, pada saat ini, sebuah cahaya yang menyilaukan naik dari gua, seolah menembus langit dan bumi, dan langit malam yang bersinar seterang siang hari. Orang-orang yang masuk ke gua semuanya terbang keluar. Banyak orang menjerit dan meratap, dan darah dan hujan menjerit. Hampir semua orang jatuh ke lumpur dan jatuh ke tanah. Setelah kehidupan yang tragis, seseorang yang akan pindah. Segera menghentikan tubuhnya, dan kematian tragis termasuk 3 tuan tak tertandingi yang baru saja bergegas masuk, membuat semua orang merasa takut. Ledakan. Bumi bergetar dan seluruh istana bergetar. Sebuah telapak tangan besar yang telanjang berlari keluar dari permukaan, menandai hamparan luas kekosongan, dan 3 monster tua di udara surut kembali. Pada awalnya, telapak tangan yang telanjang hanya berukuran 1 kaki, dan akhirnya menjadi lebih besar, dan itu berubah menjadi lingkaran dengan ukuran ratusan kaki, tanpa akhir. Seolah menutupi langit dan bumi, sepertinya ingin menutupi seluruh langit di bawahnya dan memegangnya di tangan. Semua orang membuka mulut karena terkejut, dan tidak bisa percaya pemandangan sebelum mereka nyata. Tekanan besar dari telapak tangan besar membuat seluruh dunia tampak bergetar hebat, dan fluktuasi teror berayun di seluruh ibu kota kaisar, membuat kota Ping yang cerah. Sampai setelah waktu teh, cahaya telapak tangan besar semakin redup dan semakin kabur, tetapi telapak tangan redup masih tumbuh perlahan, sehingga butuh setengah seperempat jam lagi untuk menghilang ke udara. Tenang dipulihkan lagi di bawah langit malam, tetapi kemudian tidak ada yang berani melangkah maju. Saya takut tidak ada darah dan daging yang tersisa seperti kelompok tadi. Gua besar itu penuh dengan kecemerlangan, dan tampaknya ada harta yang tak terhitung jumlahnya tertumpuk di dalamnya, dan harta karun itu menjulang tinggi ke langit. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, geng Anda dari kayu limbah hanyalah tubuh yang digali dari harta yang aneh. Itu tidak lagi berbahaya. Mengapa tidak ada yang berani bertarung? Suara halus melayang di seluruh istana, membuat orang tidak bisa menebak di mana sumber suaranya. Tentu saja, ada master tak tertandingi yang menggunakan suara pintar untuk berkomunikasi. Pada saat ini, para master tier 4 tidak lagi impulsif seperti mereka sekarang, dan tidak ada yang berani untuk bergerak maju dengan terburu-buru, dan lusinan master tier 5 yang tak tertandingi juga dengan tenang bertempur ke samping dan menolak untuk melangkah ke depan. Pada saat ini, tawa panjang datang dari jarak istana, dan suara itu bergemuruh seperti guntur, haha. Karena tidak ada yang berani turun, biarkan pemimpin ini memimpin. Amitabha, kamu begitu keras kepala. Botak dan omong kosong, kamu telah mengikutiku selama beberapa hari, seperti 500 lalat, berdengung di telingaku sepanjang hari, benar-benar menjengkelkan. Seorang tokoh tinggi bergegas ke depan perpustakaan kuno seperti kilat, dan seorang biarawan tua dengan rambut putih dan alis putih mengikutinya dengan cermat. Raja Iblis Besar telah bersembunyi di tempat gelap istana. Pada saat ini, ketika tidak ada yang berani mengambil risiko, dia melompat lebih dulu. Ketika dia datang ke gua, dia melompat tanpa ragu. Beku tua Bai Mei mengangkat alisnya dan berkata, Amitabha. Dia mengikutinya. Ada cahaya dan kabut di gua, dan mereka berdua melompat ke waktu minum teh, dan tidak ada perubahan. Sampai saat itu, semua bakat yakin bahwa bahaya telah berlalu. Sikat-sikat, sosok itu melintas, dan hampir 10 sosok bergegas ke gua seperti kilat. Dari tubuh fotoelektrik, dapat dilihat bahwa mereka semua adalah penguasa tingkat kelima yang tiada taranya. Master Orde keempat di kejauhan sangat ingin bergerak, tetapi pada saat inilah monster tua di langit. Orang tua itu pernah berkata bahwa jika Master tingkat 4 berani menyalip Lei Qi dengan satu langkah, tidak akan ada amnesti. Kata-kata itu bergema seperti guntur di telinga setiap guru tingkat 4, dan mereka terguncang untuk sementara waktu, dan tidak ada yang berani bergerak. Master tingkat 6 memperingatkan bahwa tidak ada yang berani sama. Alasan mengapa monster tua melakukan ini adalah bahwa setelah banyak tuan membanjiri gua bersama-sama, mereka akan menyentuh beberapa larangan kuat yang mungkin ada di dalam selama jarak dekat. Pada saat ini, kecuali untuk 3 biksu di timur, 2 penyihir di barat, dan 2 ksatria naga, hampir semua tuan dari tatanan tak tertandingi kelima sudah bergegas ke gua. Sebelumnya mereka harus mundur karena 3 tuan tak terkalahkan dari Ordo ke-6 di udara, tetapi pada saat itu mereka menghadapi godaan besar dari harta aneh di depan mereka. 3 monster tua di udara saling memandang dengan waspada, dan ketiganya bergegas menuju gua pada saat yang sama, tetapi ketika mereka mencapai permukaan, ketiganya menghentikan tubuh mereka pada saat yang sama. Mereka saling menatap, dan mereka saling menghindar satu sama lain, takut bahwa pihak lain akan tiba-tiba menjadi sulit. Dapat diduga bahwa jika mereka bertiga memasuki gua, mereka mungkin harus mengangkat istana Chu. Namun, pada saat ini, 3 cahaya dan bayangan tiba-tiba muncul di langit barat, dan sebuah suara tua tertawa dan berkata, haha. Ini tidak sebagus datang, kita akan datang tepat waktu.
Dua pria dan satu wanita dalam tiga sosok itu adalah tiga orang aneh yang dibangkitkan di barat, Jones tua, Chamura setengah baya, dan Amis muda. Mereka bertiga secepat kilat, dan ada gelombang teror yang mengerikan di langit. 3 kali, mereka bertiga jatuh di samping gua. Para monster tua dan 3 monster tua lainnya tampak terkejut, mereka merasakan fluktuasi kekuatan yang kuat dan menakutkan dari pihak lain. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 3 praktisi barat yang tak terkalahkan akan datang pada saat ini. Monster tua itu menatap langsung ke 3 orang itu, dan lampu hijau hampir 2 kaki meledak di matanya, seperti 2 obor. Zhou Laoguai dan Li Laoguai juga tampaknya merasakan jejak anomali, keduanya juga memiliki kekuatan magis, dan cahaya yang hampir substantif terlihat langsung pada 3 orang di samping gua. 3 orang barat di samping gua tampaknya tidak berpikir bahwa akan ada karakter yang kuat di sini, dan mereka merasakan napas mengerikan yang dipaksakan oleh 3 monster tua. Amis terkejut, aku tidak bisa memikirkan tuan yang begitu maju. Mereka bertiga menatap erat pada 3 monster tua. Jones memiliki wajah yang lurus gelombang www.metalnovel.com gelombang mengatakan, jangan pernah meremehkan penguasa timur, jangan lupakan pertempuran yang menentukan antara pembudidaya timur dan barat ribuan tahun yang lalu, pembudidaya timur yang tak terkalahkan pada zaman itu, yang pernah menjadi dewa abadi orang-orang kuat itu mengerikan. Beberapa orang jelas bukan milik dunia ini, tetapi selalu menolak untuk pergi. Petik 2. Camilla berkata, untungnya, mereka belum berhasil menembus kemacetan dan memasuki ranah negeri dongeng. Tetapi di negara kita saat ini, akan ada banyak masalah dalam berurusan dengan mereka. Monster-monster tua dan ketiga monster tua itu kelihatan sedikit jelek, 3 orang barat di depan mereka adalah boneka, mereka dikuasai oleh orang-orang dan mengendalikan roh primordial mereka. 3 monster tua bergerak ke arah satu sama lain dalam 3 arah, dan ketiganya bekerja sama untuk mendorong maju perlahan. Lampu hijau yang menyilaukan muncul di telapak tangan monster tua itu, lampu ungu terang di depan telapak monster tua Li, dan cahaya putih yang menyilaukan di depan telapak monster tua Zhou. Cahaya 3 warna menyilaukan dan menyilaukan, seperti pisau cahaya yang sebenarnya, mendorong ke arah 3 orang barat. 3 warna cahaya terakhir secara bertahap bergabung bersama untuk membentuk dis yang besar, menjebak ketiga bagian dalamnya. Pasukan teror tingkat ke-6 yang perkasa seperti laut itu diperas ke ruang kecil oleh 3 monster tua, dan ditekan ke arah 3 orang barat. Wajah ketiga lelaki itu berubah, tubuh mereka bergetar bersama, dan napas suci dan damai menyebar dengan cepat, menutupi mereka bertiga. Cahaya suci secara bertahap mendorong cahaya 3 warna agung melonjak keluar dari 3 monster tua. Namun, pada saat ini, napas yang aneh, seperti atmosfer yang luar biasa, mengalir dari langit timur yang jauh. Sinar sian yang luas seperti laut muncul dan menukik ke 3 orang barat. 3 orang di sekitar mulut gua tiba-tiba berubah warna, dan Emi berseru, Kunlun Demon Rache. 3 praktisi misterius di barat dengan tergesa-gesa mengangkat telapak tangan mereka satu sama lain, memegang kepingan Cian menjauh dari kepala mereka. Jones berteriak ke langit, garis klan iblismu tersegel di Kunlun, kamu tidak boleh melangkah ke dunia sesuka hati, jangan lupa sumpah. Terdengar dengungan dingin, seperti guntur, berdering di samping telinga semua orang. Kamu tidak bisa melakukannya secara acak, kamu tidak berarti kamu tidak bisa. Identitas kalian bertiga bahkan lebih sulit dilihat. Apakah sulit bagiku untuk mengeluarkannya di depan umum? Aku khawatir pada waktu itu, kamu tidak akan pernah membiarkan Dongda 6 hidup-hidup. 3 orang barat mendengar ini, dan wajah mereka berubah seketika. Camilla berkata, sepertinya Anda juga orang yang menjanjikan, bahkan mungkin kurang terlihat daripada kita. Jika kita benar-benar ingin merobek wajah, kita tidak baik. Pada saat ini, monster tua menunggu wajah ketiga monster tua itu berubah lagi. Mereka tidak berharap banyak kecelakaan malam ini. Dalam hal budidaya mereka seharusnya tidak terkalahkan, tetapi sekarang ada beberapa yang membuat mereka merasa sedikit sakit kepala. Karakter misterius dan menakutkan. Chen Nan sangat terkejut di kejauhan sehingga dia tidak bisa menebak asal dari 3 orang barat, tetapi dia mendengar kata klan setan Kunlun di timur dengan jelas. Dia menyeka keringat dinginnya dan diam-diam berkata, ini adalah karakter kejam yang nyata, iblis yang sebenarnya akan datang. Aku takut bahwa monster tua dan monster seperti itu tak terkalahkan satu sama lain, ini adalah tunggul besar. Pada saat ini, semua praktisi yang masuk ke istana sangat gembira dan sedikit gugup. Di mana Master Orde 6 yang legendaris dapat dilihat pada hari kerja. Sekarang ada monster dan 3 praktisi barat misterius. Ini benar-benar peristiwa langka dalam 1 abad. Ada mencibir di udara, dan tampaknya klan iblis Kunlun tidak mengambil kata-kata dari 3 orang ke dalam hati. Dia berkata dengan dingin, sekarang kamu bisa mundur. Dari mana kamu bolak-balik, atau apa yang akan terjadi selanjutnya, kamu harus jelas. Petik 2. Ketiga amis saling melirik, pada saat yang sama, ketiganya mengeluarkan cahaya yang indah dan tak tertandingi, dan dengan cepat mengguncang kembali cahaya 3 warna dari 3 monster tua. Kemudian dia menepuk langit pada saat yang sama, menghilangkan kejayaan biru klan setan Kunlun. Mereka bertiga melompat ke gua bersama. 3 monster tua saling melirik satu sama lain, dan kemudian melompat bersama. Mereka tidak bisa lagi menunda. Sekarang mereka telah bergegas ke selusin master urutan kelima, ditambah 3 praktisi barat misterius. Tidak ada lagi tembakan pada saat ini, maka harta aneh akan jatuh ke tangan orang lain. Saat monster tua itu melompat, kata-kata lama datang dari gua, Chen Nan segera menyusul.
Aku akan memberimu Hou Yi God Bow sesudahnya. Chen Nan mendengar ini, tidak hanya tidak lulus, tetapi juga mundur beberapa langkah ke belakang, dia siap untuk mundur. Hanya bercanda, gua itu hanyalah tempat berkumpulnya monster, dan dia diikuti oleh Master Orde keempat. Tetapi pada saat ini, tekanan besar menghalangi mundurnya. Tuan yang tak berdaya Zhuge Chengfeng tampak serius dan berkata, gua kuno Xianjia sering memiliki banyak larangan, yang perlu dihilangkan oleh Shen Bao. Hanya Anda yang bisa mampu mengesampingkan busur Hou-Yi, orang lain tidak bisa melakukannya untukmu. Aku minta maaf untuk meminta kamu turun dan membantu Senior Chu. Petik 2. Lemah. Chen Nan menghela nafas, Zhuge Chengfeng dan master tak tertandingi lainnya dari Kufang tidak menindaklanjuti. Sekarang mereka berempat menghalangi jalannya dan tidak bisa melarikan diri. Zhuge Chengfeng dan Yan Dao, jangan khawatir, Senior Chu tidak akan pernah membiarkan Anda terkejut. Selain itu, saya sekarang meneruskan setengah dari keterampilan Anda, dan dalam 1 jam, Anda akan berada di negara bagian keempat. Dengan mengatakan itu, dia secepat kilat, dan datang ke punggung Chen Nan, telapak tangannya menempel di punggungnya, dan keterampilan tak berujung mengalir ke tubuh Chen Nan seperti pasang. Ini benar-benar dipaksa untuk bergerak maju. Meskipun Chen Nan merasakan kekuatan internal yang kuat di tubuhnya, dia masih tidak bisa tertawa, dan dia datang ke gua dengan kulit kepala. Di bawah Bao Hui melayang tinggi ke langit, seperti harta karun besar, beberapa sosok gemetar dengan cepat. Meskipun Chen Nan telah meningkatkan keterampilannya untuk sementara waktu, dia jauh dari mampu berani melompat dibandingkan dengan tuan-tuan yang tak tertandingi itu. Dia memanjat dinding gua dan perlahan-lahan bergerak turun. Setelah datang ke bawah, Chen Nan tidak bisa tidak terkejut, dan ada cahaya di bawahnya. Tiang batu besar yang tak terhitung jumlahnya menyerupai pilar batu giok langit, mendukung ruang kosong dan besar, di dunia bawah tanah ini, ada istana dan kiongtai di mana-mana, seperti negeri dongeng. Selain istana yang terus-menerus, ada banyak patung yang tersebar di ruang bawah, kebanyakan dari mereka adalah legenda mitos. Mutiara bertatahkan di setiap bangunan, dan cahaya itulah yang mereka mekar. Proyek besar apa ini? Chen Nan menghela nafas. Puluhan master tak tertandingi terus masuk dan keluar dari istana, mencari harta karun yang aneh. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang 3 orang barat misterius melayang di udara, menatap dingin ke istana di bawah, beberapa lampu suci karena mata mereka mekar, mereka memindai setiap inci ruang. 3 monster tua berdiri diam di depan istana tanpa gerakan apapun. Melihat Chen Nan datang, monster tua itu melambai padanya, memanggilnya lewat. Chen Nan memegang busur Hou-Yi. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu semuanya menunjukkan warna-warna yang bermartabat. Penampilan 3 orang misterius barat dan klan iblis Kunlun membuat mereka merasakan tekanan, dan ketiganya mulai bergabung. Kurus, seperti mayat, Tuan Li berkata dengan aneh, harta karunku yang aneh di timur tidak boleh dibawa pergi oleh orang barat, kalau tidak akan menyebar ke dunia kultivasi dan aku akan menertawakan ketidakmampuanku. 2 lainnya mengangguk satu demi satu, dan 3 monster tua berselisih dengan musuh saat ini. Lebih dari selusin tuan tak tertandingi telah mencari di istana itu untuk waktu yang lama, tetapi masih belum memiliki apa-apa. Pada saat ini, mereka melihat 3 pembudidaya barat mengambang di udara, dan 3 monster tua dalam istilah idiom semuanya datang ke dunia bawah tanah. Mereka tampaknya menyadari apa yang mereka khawatirkan bahwa mereka telah mendapatkan kibao, tetapi mereka hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain. 7 atau 8 sosok keluar dari istana, melewati monster tua di samping mereka tanpa berhenti, dan dengan cepat memanjat gua. Namun, masih ada 8 atau 9 rekan master yang belum pergi, dan godaan Yi Bao kepada mereka terlalu besar. Orang-orang ini tidak melupakan keberadaan master tingkat tinggi, tetapi mereka berpikir bahwa selama mereka menemukan satu di kibao dan mengendalikan di tangan mereka, mereka dapat bersaing dengan tuan yang tak terkalahkan. Pada saat ini, 3 master misterius barat di udara dan 3 monster tua tampaknya merasakan sesuatu pada saat yang sama, dan 6 cepat terbang menuju ujung istana. Ada dinding batu besar dengan cahaya besar, seolah-olah ujung langit, menghalangi ruang di depan. Para lightsabers tiba-tiba muncul di tangan 3 pria misterius barat, dan ketiganya secara bersamaan mendesak para pendekar pedang untuk membombardir tembok batu besar. 3 lampu terang yang dipilin menjadi satu seperti seekor naga, menghujani dinding batu, dan diiringi suara gemuruh, banyak batu besar jatuh. Banyak retakan besar muncul di dinding batu, dan kemuliaan cemerlang terpancar di sepanjang retakan, dan tidak ada langit lain di dalamnya. Di kejauhan, 8 atau 9 tuan yang tak ada bandingannya melihatnya dan dengan cepat datang ke sini. Godaan harta aneh membuat mereka melupakan ancaman orang kuat ke-6 tak terkalahkan urutan ke-6. 3 master misterius di barat melambaikan lightsaber mereka lagi. Dengan suara keras dan keras, dinding batu yang keras dan besar akhirnya hancur, mengungkapkan ruang yang terang. Sebuah telapak tangan besar sekitar 1 kaki panjang menggantung dalam kehampaan, kecemerlangan terlintas, sejernih kristal, seolah diukir dari batu giok dewa. Tapi telapak tangan tampaknya kosong, sedikit seperti sarung tangan. Chen Nan terkejut, telapak tangannya persis sama dengan apa yang dia rasakan di kantong makam bawah tanah. Pada saat ini, 3 pembudidaya barat misterius, 3 monster tua, dan para master tak tertandingi bergegas maju, semua ingin menjadi yang pertama untuk merebut palem-palem ke tangan mereka. Tetapi kerumunan itu baru saja bergegas ke depan, dan mereka menemukan kekuatan besar seperti laut, menghalangi jalan semua orang seperti gelombang air. Tuan-tuan ini membombardir dengan keras ke depan, tetapi
Dampak dari kekuatan tirani dipertukarkan dalam serangan balasan yang sama. Berdebar, berdebar. Banyak orang terluka oleh kekuatan yang bangkit kembali tiba-tiba dan jatuh ke tanah. Monster tua itu berbisik, seperti yang diharapkan, ada penghalang yang menghalangi Xianbao. Dia menoleh ke jalan Chen Nan segera membuka busur Hou Yi, kami akan membantu Anda di belakang. Tiga monster tua tampaknya sangat diam-diam, dan berjalan di belakang Chen Nan, masing-masing meletakkan tangan mereka di punggungnya, dan kekuatan agung laut langsung mengalir ke tubuhnya. Tetapi ketiga lelaki tua itu hanya memberikan setengah saja. Tidak berani mengangkut terlalu banyak, mereka takut bahwa tubuh Chen Nan tidak tertahankan. Meski begitu, kekuatan tiba-tiba ini akan segera meledak Chen Nan. Dia menghina ketiga orang tua itu karena terlalu kejam, dan secara paksa menuangkan tiga kekuatan yang berbeda ke dalam tubuhnya, jika orang-orang biasa harus dihancurkan oleh kekuatan kekacauan. Dia buru-buru melepas busur Hou Yi, menaruh panah berduri pada tali busur, dan kemudian menerjang maju dengan kaki kirinya, dan menarik kaki kanannya. Menarik busur ilahi sekuat mungkin. Ribuan roh langit dan bumi yang seperti air berkumpul seperti orang gila ke busur Hou Yi. Busur Chen Nan dan Hou Yi tampaknya terhubung ke satu tubuh, menyerap roh surga dan bumi, dan memancarkan cahaya yang luar biasa. Lubang ini sudah penuh dengan aura, diserap oleh busur Hou Yi, aura di sekitarnya berkumpul seperti air menuju busur dewa, dan satu orang, satu busur seperti 100 sungai. Pada saat ini, busur dewa bersinar cerah, dan kabut emas seperti air dengan cepat melonjak dari tubuh busur ke arah panah berduri. Dalam sekejap mata, bulu panah berubah menjadi cahaya keemasan. Dimanapun besi itu dihidupkan, bulu panah biasa menjadi prajurit sihir yang tak terkalahkan. Pada saat ini, tiga monster tua, melihat Chen Nan tidak menarik tali busur banyak, mulai memobilisasi keterampilan kepadanya lagi. Chen Nan hampir berteriak kaget. Berulang kali menuduh ketiga bajingan tua ini gila, dan dengan cara ini, ia harus mati. Dia buru-buru melonggarkan tali busur, disertai dengan suara keras yang bergetar. Lusinan guntur terdengar di dunia bawah tanah yang kosong, dan semua kuil diguncang badai topan, menunjukkan betapa hebatnya kekuatan panah ini. Pada saat ini, tiga praktisi barat misterius juga membelah lightsaber pada saat yang sama. Melihat ini, tiga monster tua buru-buru melepaskan Chen Nan. Mereka juga membanting telapak tangan ke depan. Ledakan, langit berguncang, dan seluruh dunia bawah tanah bergetar hebat. Jika seluruh ruang bawah tanah tidak dilindungi oleh perbatasan rahasia, dunia bawah tanah ini dapat dihancurkan. Panah dewa menembus pesona di depan tangan batu giok, dan kemudian panah cahaya hancur sepenuhnya. Badai energi hebat meletus dari tangan batu giok, dan bergegas menuju beberapa orang yang menghadapnya. Semua orang terperangah dan dengan cepat menghindar ke samping, badai energi dahsyat membungkus telapak tangan yang cerah dan mulia. Melewati semua orang, maju ke depan. Dimanapun telapak tangan melewatinya, aula dan menara itu dipukul berkeping-keping. Segala sesuatu yang menghalangi menjadi debu. Semua orang terkejut, apakah ini kekuatan Yi Bao? Semburan pohon palem dapat menghancurkan segalanya. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menahannya jika pohon palem digunakan untuk menembak beberapa kali? Setelah pohon palem itu menghancurkan sebagian besar istana di depannya, meski keremangannya redup, tetap saja tidak berhenti dan terus menyerang ke depan. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan telapak tangan redup dicetak di dinding batu di ujung depan, dan seluruh dunia bawah tanah bergetar lagi. Gelombang www.metelnovel.com Gelombang butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Dengan suara keras, dinding batu yang dihujani telapak tangan cahaya itu tiba-tiba hancur dan menggulingkan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah tembok batu, ada gua lain, tetapi pemandangan di dalam mengejutkan semua orang, dan itu bukan lagi pemandangan damai rumah gua Xianjia. Ada sebuah gua kuno seperti dunia api penyucian. Mutiara bersinar dengan cahaya hijau dan indah yang menyedihkan, dan tanahnya benar-benar putih. Ketika Anda melihat lebih dekat, ternyata itu adalah ribuan tulang mati. Beberapa tulang telah benar-benar hancur, dan aliran udara sedikit bergolak, lalu semburan bubuk, dan yin qi tersebar di gua kuno. Di tengah ribuan tulang yang mati ada genangan darah kering. Keempat dinding genangan itu berwarna hitam dan merah dan mempesona, dan ada hawa dingin di udara, seolah-olah ada hantu yang mengambang di atasnya. Ini adalah lubang masa yang menyeramkan dan menakutkan. Dalam keheningan, tampaknya ribuan jiwa yang hidup melolong, membuat kulit kepala mati rasa dan kedinginan. Pada saat ini, palem-palem tergantung di kekosongan tanpa ada kekuatan eksternal yang menyentuh tanah tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang. Cahaya secepat kilat, bergegas menuju gua kuno di depan. Setelah bersinar terang pada ribuan tulang yang mati, seluruh gua dengan tulang putih tiba-tiba bergetar hebat, dan ribuan tulang mati meledak. Tiga geraman bernada rendah, mengaum meraung menembus ruang bawah tanah ini, dan perlahan-lahan merangkak keluar dari tumpukan tulang putih tiga raksasa.